Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah kepikiran gak sih? Kita udah capek-capek ibadah, udah keluarin banyak tenaga, ternyata amalan itu gak ada tuntunannya sama sekali. Kira-kira diterima nggak ya? Nah, yuk kita kupas tuntas soal ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini ya. Sering banget kan kita mikir atau mungkin dengar, yang penting kan niatnya ikhlas karena Allah. Betul, niat itu penting banget. Tapi pertanyaannya, emang cukup dengan niat ikhlas saja? Apakah niat yang tulus itu udah jadi jaminan otomatis kalau ibadah kita bakal diterima? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, ternyata jawabannya belum cukup, teman-teman. Jadi, niat yang ikhlas itu baru satu sisi. Dalam Islam itu ada dua syarat utama, dua pilar yang nggak bisa ditawar-tawar, supaya amal ibadah kita itu diterima sama Allah Ta'ala. Ini ibaratnya fondasi bangunan deh, harus kuat dua-duanya. Nah, ini dia kedua syarat itu. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, udah pasti, ikhlas. Niat kita harus lurus, murni, semata-mata karena Allah. Tapi, ada syarat kedua, dan ini yang sering kali, jujur aja suka kelewat, yaitu amalan kita itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini tuh satu paket, nggak bisa diambil salah satu aja, harus dua-duanya. Dan ini bukan sekedar teori ya. Ada penegasan dari ulama besar, Ibnu Rajab. Beliau bilang, dan ini jelas banget, setiap amalan yang tidak didasarkan pada perintah Allah dan Rasul-Nya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi simpelnya gini, kalau kita beramal, tapi nggak ada lampu hijau dari Al-Quran dan Sunnah, ya, amalan itu mental. Sama aja kayak kita beramal, tapi nggak ikhlas, ujung-ujungnya sama-sama tertolak. Oke, kalau tadi kita udah dengar dari seorang ulama, sekarang kita bakal lihat langsung dari sumber utamanya. Ini bukan lagi sekedar interpretasi atau pendapat, tapi ini adalah peringatan yang super tegas yang keluar langsung dari lisan Rasulullah SAW sendiri. Yuk, kita dengerin baik-baik sabda beliau. Ini adalah pesan yang sering banget beliau ulang-ulang dalam khutbahnya, yang nunjukin betapa krusialnya masalah ini. Ini dia lafaz hadisnya dalam bahasa Arab. Nah, artinya kurang lebih begini. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Sampai sini jelas ya? Nah, perhatikan lanjutannya. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wah, ini tegas banget kan? Nggak ada area abu-abu, jelas sekali. Dan perlu kita tahu, hadis ini statusnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini bukan hadis yang lemah atau diragukan. Ini landasan yang sangat kuat dan otentik. Oke, jadi setelah kita tahu ada dua syarat dan ada peringatan sekeras itu dari Rasulullah, terus gimana dong sikap kita? Apa yang harus kita lakuin? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya nih. Gimana caranya mengarahkan energi ibadah kita biar nggak salah sasaran? Ini pertanyaan buat kita semua, buat saya juga, kenapa ya kita kadang-kadang malah sibuk sama amalan-amalan yang kita sendiri nggak yakin ada perintahnya atau enggak. Padahal amalan sunnah yang udah jelas-jelas ada tuntunannya itu banyak banget. Dan mungkin belum semuanya kita kerjain secara maksimal. Benar kan? Jadi, solusinya itu sebetulnya sederhana dan jelas banget. Kuncinya cuma dua. Kembali ke rujukan utama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Udah, itu aja. Jadi kesimpulannya, yuk kita curahkan semua waktu, tenaga, dan pikiran kita buat ngerjain amalan-amalan yang udah pasti-pasti aja, yang dalilnya jelas dan kuat. Dan ini mungkin jadi pengingat paling penting buat kita semua. Gini deh, kita semua kan beribadah itu capek, butuh pengorbanan waktu, tenaga, bahkan materi. Sayang banget kan kalau semua pengorbanan dan lelah kita itu ujung-ujungnya jadi sia-sia cuma gara-gara kita nggak ngikutin petunjuk yang udah ada. Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi pengingat ya buat saya dan buat teman-teman semua. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga konten ini bermanfaat ya. Kalau dirasa ada kebaikan di dalamnya, jangan lupa sebarkan kebaikannya dengan tombol share. Dan tentu saja dukung kami terus dengan like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.